Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang ini kami berada di Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ini jalan menuju ke Minas, insyaallah. Hari rayanya hari ini yang ke berapa, Pak? Yang ke 10 ya. Yang ke 10 insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang di dalam perjalanan kita berbicara tentang ayat-ayat Allah yang tersirat di alam semesta. Jadi lautan segitiga Bermuda yang terdapat di Amerika itu merupakan ayat-ayat Allah yang sangat dahsyat. Energi katanya di sana sungguh besar, sehingga pada tahun 80-an banyak buku tersebar di seluruh dunia tentang misteri segitiga Bermuda. Sedang di Taiwan ada pula misteri segitiga Formosa. Nah, tapi yang sangat menakutkan adalah segitiga Bermuda yang ada di Amerika itu, di Kepulauan Bermuda. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim memberikan informasi tentang fenomena-fenomena alam yang merupakan bahan renungan sekaligus bahan penelitian bagi para ilmuwan. Ada apa yang terjadi di segitiga Bermuda? Kenapa saya sering mengungkapkan tentang keajaiban laut segitiga Bermuda di Amerika? Karena saya lahir di daerah lautan di Provinsi Riau, juga mempunyai fenomena yang sangat aneh di dunia. Itu namanya fenomena Bono di Kuala Kampar. Nah, saya sejak kecil sudah dekat dengan Bono ini karena kelahiran saya memang di pinggiran-pinggiran daerah Bono itu. Jadi Bono itu gelombang air yang begitu besar terjadi ketika bulan purnama. Artinya ketika bulan itu besar, air pasang besar, Bononya juga besar. Jadi pengaruh gravitasi dari bulan. Nah, rupanya di Amerika, Sungai Amazon di muaranya juga terdapat semacam Bono, namanya Pororoca. Pororoca namanya. Nah, saya ambillah foto Pororoca itu di internet. Foto Pororoca di internet saya letakkan di sebelah kanan, dan foto gelombang Bono di sebelah kiri. Saya tulis keajaiban di dua sungai dunia, sungai muara Sungai Kampar dan muara Sungai Amazon di Amerika. Terdapat fenomena yang sama, seakan-akan tsunami terjadi setiap bulan, bahkan hampir setiap hari. Cuma kalau bulan-bulan purnama dia lebih besar, ketinggiannya sampai 6 meter, bahkan dulu kata orang tua-tua sampai 9 meter. Gelombangnya menghempas pantai dan
dan menghempas kapal yang berdekatan dengannya, menghempas kapal, perahu, bahkan banyak lagi makhluk-makhluk hidup lainnya yang dia hempaskan dari gulungan gelombang, gumpalan gelombang besar di muara sungai itu akan dilemparkannya ke pinggiran sungai. Itu terjadi berulang-ulang setiap tahun. Karena aneh, maka sekarang menjadi wisata internasional. Nah, saya tidak mengerti apakah karena sebelum orang begitu mengenal Bono ini di internet, apakah karena saya memasukkan itu semakin menyebar informasinya, sampai-sampai orang Jerman pun datang berselancar ke Kuala Kampar. Tapi itu menurut saya karena adanya promosi dari Kabupaten Pelalawan, dari pemerintah Pelalawan, promosi tentang wisata alam Bono Kuala Kampar. Karena data-datanya lebih lengkap, gambar-gambarnya lebih sempurna. Sedangkan yang saya buat sendiri, tidak lengkap. Jadi kalau dibaca orang tidak memuaskan pada 20 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2020 ya, berarti ya sekitar tahun 2000 lah. Karena internet ini, saya akrab dengan internet ini tahun 1997, 98. Kalau 2000 itu sudah intensif. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ada 60 ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang keanehan lautan. Jadi tentang lautan yang tak bisa bertemu. Misalnya di dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang menyatakan ada dua lautan, yang satu asin lagi pahit, yang satu tawar, keduanya seakan-akan ada dinding yang tidak bisa bertemu. Nah, itu di dalam surat Al-Furqan ayat surah Al-Furqan ayat 53. Tetapi ada lagi di dalam surat Ar-Rahman surat 33 ayat 19 juga menceritakan tentang keanehan lautan. Nah, kembali kepada masalah segitiga Bermuda itu memang keanehan lautan sampai sekarang misterinya belum terbongkar. Sedangkan misteri Poro Rocha di Sungai Amazon dan misteri Bono di Kuala Kampar itu sudah terpecahkan. Jadi Bono dan Poro Rocha itu sekarang dijadikan tempat driving, tempat berselancar. Yang berselancar itu pertama dahulunya orang Jerman, sekarang sudah putra daerah. Orang-orang setempat, masyarakat setempat sudah begitu mahir di dalam berselancar. Nah, jadi misterinya sudah hilang. Nah, sedangkan misteri dari segitiga Bermuda di Amerika itu sampai sekarang belum hilang. Karena peneliti-penelitinya, pesawat maupun kapal, justru pesawatnya yang hilang. Justru kapal penelitinya yang hilang. Jadi misterinya belum terpecahkan. Jadi orang memperkirakan di situ itu ada gravitasi yang sangat dahsyat. Nah, semua orang yakin itu, percaya ada gravitasi, tarikan yang sangat kuat di Bermuda itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kapal-kapal yang lewat di situ ada beberapa yang selamat, kapalnya selamat, tapi orangnya tidak selamat. Nah, kenapa demikian? Di dalamnya umpamanya membawa anjing, membawa kucing, nah itu tidak selamat, manusia tidak selamat. Tapi
kapalnya ada yang selamat. Menurut kompasnya arahnya ke tujuannya berjalan. Bang, jangan laju bang. Hah? Masya Allah. Ini ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku beli apa? Bisa dulu. Hah? Beli sesuatu bro? Apa ya? Allahu Akbar. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian. Karena terbentur ada suatu apa dalam perjalanan, sesuatu yang akan dijemput, diambil. Nanti kita sambung lagi pada pembicaraan berikutnya. Kita sambung lagi tentang fenomena alam yang ada sinyal atau informasinya di dalam kitab suci, di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan ilmu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.